Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliani, mahasiswa LP3M, kelas AKAP 5A. Di sini saya ingin membuat video berdasarkan hasil kinerja saya dalam membuat langkah penyelesaian kasus perusahaan manufaktur Harum Roti menggunakan aplikasi ABSS F26 versi 25, yang mana saya mengerjakan ini atas dasar penugasan dari Mem Mina Sari Nasution selaku dosen kami mata kuliah praktikum komputerisasi akuntansi. Kata pengantar saya tujukan kepada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Langsung ke bab 1, setup data awal. Sekilas tentang ABSS Accounting. ABSS Accounting ini merupakan kepanjangan dari Mind Your Own Business, yang berarti bagaimana cara kita mengelola transaksi keuangan kita sendiri secara umum. Fungsi dari ABSS ini sama dengan program akuntansi lainnya, yaitu mengerjakan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan serta laporan lain yang disediakan oleh ABSS Accounting. Membuka program ABSS Accounting. Jadi dalam layar awal komputer bisa kita lihat nanti, bisa langsung dibuka di logonya ABSS Accounting. Setelah itu akan muncul fitur berikut. Dia ada 5 tampilan di sini. Ada open, yaitu membuka data perusahaan yang telah dibuat. Kedua yaitu membuat data perusahaan, itu disebut create. Yang ketiga explore, membuka data perusahaan yang telah disediakan oleh ABSS versi 25. What's new itu melihat fitur-fitur terbaru, dan exit keluar dari program ABSS Accounting. Baik, di sini kita langsung membuat data perusahaan terbaru. Di sini kasus soal saya adalah manufacturing PT Harum Roti. Bisa dilihat ini adalah soal kasusnya, data-data perusahaannya, kebijakan akuntansinya, neraca saldo awalnya, daftar customer dan saldo piutang, daftar vendor atau itu bisa disebut supplier, saldo awalnya, daftar barang dan saldo persediaan, tipe asetnya juga, dan seterusnya. Bisa dilihat langkah-langkah berikut ini. Klik create, baru next, kemudian kita mengisi data-data sesuai yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian next, dipastikan lagi. Setelah klik next, dipastikan lagi tahun pembukuannya, current financial year-nya. Pilihlah yang ketiga, karena kita lebih mudah membuat data perusahaan kita sendiri, kita yang mengatur. Lanjut ke bab 2, membuat daftar akun dan saldo awal akun. Kita mulai dari menghapus akun yang tidak perlu, yaitu kadang diperlukan juga jika ada akun yang tidak kita perlukan. Bisa dilihat comment center, udah itu. Setelah itu setup ke account, baru akan ada daftarnya seperti ini. Dan silakan delete yang mana bisa di delete. Tapi untuk catatan, akan ada akun-akun yang tidak bisa dihapus, dan itu karena itu sudah di linked. Ini dia mengatur linked pajak, bisa dilihat dari comment center, diklik dari list text code, dipilih text code, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita sisakan 2 saja, sebenarnya ada banyak tapi kita sisakan 2 saja, yaitu IMP dan NT, yang mana itu PPN dan non tax. Mengatur
mengatur daftar akun dan saldo awalnya. Dari Comment Center, kita lihat. Setelah itu ada account list. Kita lihat juga. Nah, di sini kemudian pilih nama akun yang ingin diedit atau new jika ada yang ingin membuat akun baru. Jika kita ingin membuat akun baru, tinggal klik new. Jika ingin mengisi saldo awalnya, yaitu dengan Comment Center, account, transaction journal, setelah itu masukkan saldonya. Lanjut ke bab 3, mengatur linked account. Ini yang saya bilang tadi, kenapa ada akun yang tidak bisa dihapus, karena dia sudah di-linked. Itu biasanya terjadi ke kas, hutang, piutang, dan modal. Kita lihat di sini. Bab 4. Dan bab 5, daftar pemasok dan saldo awal, itu dari card file. Kemudian pilih supplier, isi data-datanya, kemudian klik OK untuk menyimpan. Jika ingin menambahkan saldonya, kita kembali ke Comment Center, tekan setup, balance, baru customer balance, dan supplier balance, tergantung apa yang kita butuhkan. Jika sedang ingin mengisi customer, isi customer. Jika sedang ingin mengisi supplier, supplier. Lanjut ke bab 6, membuat data persediaan. Jika perusahaan dagang dan manufaktur ini dipakai, tapi jika itu perusahaan jasa tidak dipakai karena tidak memakai persediaan. Kita ke Comment Center, ada gambar inventory di situ. Kita klik, akan muncul layar seperti ini. Klik new, isi data-datanya, kemudian klik OK. Jika ingin mengisi saldonya, bisa kita lihat di langkah 6 berikut ini. Silakan dibaca. Kemudian bab 7, kita masuk ke transaksi. Jika dilihat dari saldo dari soal kasus saya, ini ada beberapa transaksi yang didukung oleh bukti transaksi 1 sampai berikutnya. Transaksi 1 berhubungan dengan membayar. Ya. Transaksi kedua membeli bahan baku untuk membuat roti. Berikutnya transaksi 14 itu berhubungan dengan kas juga. Transaksi 16 bisa dilihat sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini ada banyak transaksi. Yang saling berkaitan. Setelah transaksi, kita masuk ke bab 8, menampilkan laporan keuangan. Ada di sini kita perlihatkan jurnalnya terlebih dahulu dari bulan November. Kemudian neracanya. Kemudian laba ruginya dan arus kasnya. Bisa dilihat ini semua berjumlah balance, yang artinya transaksi kita sudah dimasukkan dengan benar. Sekian tugas saya dalam bentuk video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.